Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, penjagaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami ada. Tidak ada kekuatan yang menopang kami selain daripada Engkau, maka dipuji ditinggikanlah karena kebesaran kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Saatnya kembali kami akan membangun hidup kami dengan firman Allah dan mengawali hari yang baru dengan firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami, berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 106 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Setiap orang itu dipanggil berdasarkan anugerah dari Tuhan. Ada yang dipanggil untuk melayani, ada yang dipanggil untuk membantu menopang pelayanan. Masing-masing sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan panggilannya. Tidak bisa seseorang dipanggil pada bidang tertentu melakukan bidang yang lain. Allah ingin melihat spesifikasi dari panggilan tersebut dijalankan atau tidak. Ketika Daud akan berperang melawan Goliat, Saul melihat bahwa Daud tidak mempunyai kelengkapan apa-apa dalam menghadapi Goliat yang adalah musuh bebuyutan daripada umat Allah, orang Israel. Maka kepada Daud dikenakan baju kebesarannya. Sehingga dalam kisah itu diceritakan, maka Daud tidak bisa berjalan dengan baik. Karena baju itu bukan miliknya, tetapi milik Saul. Daud dipanggil sesuai dengan kapasitasnya dan orang lain tidak boleh mengekang panggilan itu berdasarkan kemauannya. Lalu ditempatkanlah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Tidak bisa. Daud adalah pribadi yang unik. Daud punya pakaian sendiri, punya cara sendiri dalam menyelesaikan dan menghadapi segala sesuatu. Demikian juga Saul. Nah, ketika pemazmur menyampaikan kisah ini, mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Musa adalah pemimpin yang dipanggil oleh Allah ditempatkan di tengah-tengah orang Israel. Tidak ada yang bisa mengubah kedudukan ini selain Allah yang memanggilnya. Pun Harun sebagai imam dari Allah yang dipilih untuk menyelenggarakan ibadah. Itu ketetapan Tuhan dan tidak bisa orang lain mengganggu-gugat keputusan Allah. Karena itu adalah hak dan prerogatif dari Tuhan, sebuah ketetapan dari Allah. Umat Israel cemburu melihat kepemimpinan Musa. Seolah-olah menganggap dia pun bisa, umat Israel pun bisa. Bukan hanya Musa saja yang dipakai, tetapi aku orang Israel pun bisa dipakai. Artinya ada sebuah kecemburuan ketika melihat kepemimpinan Musa dan Harun yang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu. Apa yang terjadi terhadap kecemburuan ini? Sebenarnya kecemburuan ini tidak hanya ditujukan kepada Musa dan Harun, tetapi kepada Allah yang telah memanggil Musa dan Harun itu. Maka Allah yang bertindak, bukan Musa dan Harun.
Bumi terbuka dan menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Ini dapat kita baca di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Kisah yang tercatat mengenai bagaimana Datan ditelan hidup-hidup bersama keluarga dan pengikutnya masuk ke dalam bumi. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Tuhan yang menghukum. Kenapa? Karena secara tidak langsung mereka tidak menerima keputusan Allah terhadap kepemimpinan Musa dan pelayanan ibadat, yaitu Harun sebagai imam pada waktu itu. Pagi hari ini Tuhan panggil kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan melawan, jangan menempatkan diri yang bukan tempatnya. Karena Tuhan yang berkewenangan untuk menempatkan seseorang pada bidang yang Tuhan telah tetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Tuhan menghargai segala ketaatan, ketundukan kita kepada firman-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.